Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih untuk Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar kependidikan atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Firza Safira sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Andi Rizky Anggraini, Muhammad Ian Fajrianto, Muhammad Afif Sahwan, Arham, dan Sazadia Amanda. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pendidikan konstruktivisme. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Andi Rizky Anggraini. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi pendidikan yang bersifat konstruktivisme. Pendidikan konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Nah, menurut perspektif konstruktivis, pengetahuan tidak hanya diterima pasif dari luar, tetapi juga bisa aktif dibangun melalui interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Dalam kajian ilmu pendidikan, konstruktivisme merupakan aliran yang berkembang dalam psikologi kognitif yang mendorong siswa untuk dapat berperan aktif dalam menemukan ilmu baru. Nah, konstruktivisme senantiasa itu mempertahankan gagasan atau pengetahuan ini secara kokoh karena gagasan atau pengetahuan tersebut terkait dengan gagasan atau pengetahuan lainnya dalam wujud struktur kognitif atau pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Sahwan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh aliran pendidikan konstruktivisme terhadap pendidikan di Indonesia. Pengaruh konstruktivisme dalam sistem pendidikan dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa implikasi konstruktivisme dalam pendidikan. Implementasi konstruktivisme dalam sistem pendidikan terlihat pada Kurikulum Merdeka Belajar atau KMB. Kurikulum Merdeka Belajar menekankan pembelajaran yang aktif, yang kolaborasi, pengalaman belajar, dan sistem penilaian yang komprehensif. KMB juga memberikan pedoman bagi guru untuk menerapkan konstruktivisme dalam metode pengajarannya. Tujuannya, KMB adalah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arham. Dalam pendidikan konstruktivisme ada pro dan kontra. Adapun pro-nya itu ada 4. Yang pertama, saling menghargai. Menghargai perbedaan individu dan kebutuhan siswa, sehingga pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. Konstruktivisme mendorong pembelajaran aktif di mana siswa terlibat dalam aktivitas langsung. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Pendekatan konstruktivitas menekankan penerapan pengetahuan pada situasi dunia. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan interaksi sosial. Konstruktivisme mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan belajar dari satu sama yang lain. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ian Fajrianto. Baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang pro dari pendidikan, aliran pendidikan yang bersifat konstruktivisme. Jadi di sini saya akan membahas dari kontra dari pendidikan yang bersifat konstruktivisme. Yang pertama itu adalah kurangnya struktur, di mana beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis bisa jadi terlalu terbuka dan tidak memiliki struktur yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Salah satu kritik utama terhadap pendekatan konstruktivisme adalah kurangnya struktur yang jelas. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa siswa mungkin merasa kewalahan atau kehilangan arah tanpa panduan yang tepat.
Pendekatan ini menekankan pada siswa yang memerlukan waktu ekstra untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian yang komprehensif. Kemudian yang kedua adalah memakan waktu. Pendidikan konstruktivisme seringkali memerlukan lebih banyak waktu untuk perencanaan, implementasi, dan penilaian dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Ini terutama karena pendekatan konstruktivis mendorong pengalaman belajar yang mendalam dan pemahaman yang kuat. Ini memerlukan waktu ekstra untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian yang komprehensif. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada fasilitas guru. Dalam kelas konstruktif, dalam pendidikan bergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks, materi, serta kebutuhan dan kemampuan siswa. Dan yang keempat ada yang namanya persiapan yang tidak memadai. Terkadang pendekatan konstruktif mungkin tidak selaras dengan pembelajaran yang seringkali berfokus pada menghafal dan juga mementahkan fakta. Banyak sistem pendidikan yang masih berfokus pada pengajaran yang lebih tradisional, seperti menghafal fakta yang tadi saya bilang, dan juga dapat membuat tantangan dalam mengintegrasikan konstruktivisme ke dalam kurikulum yang ada. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsadia Amanda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang kelompok yang menganut ajaran konstruktivisme percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan belajar dan membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Siswa harus dianggap sebagai individu yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran yang digunakan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan harus menjadi proses yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, dan bahwa guru harus berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada sebagai sumber pengetahuan.